Shalom Jemaat MCC BSD yang Tuhan Yesus kasihi dan juga para pemirsa yang menyaksikan tayangan Stretch Your Tent ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, inilah materi pemuritan Stretch Your Tent pelajaran yang terakhir. Dan hari ini kita akan mempelajari sebuah topik yang berjudul Setia Sampai Akhir. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Sehingga materi pemuritan Stretch Your Tent bisa diselesaikan dengan baik. Biarlah kami semua diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh pengajaran juga hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu, kami siap dikuatkan. Haleluya, amin. Setia sampai akhir. Kita sudah di penghujung tahun 2020. Dan saya percaya Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan menolong semua kesulitan kita. Dan jika hari ini Anda semua kita bisa bersama-sama menyaksikan tayangan ini, inilah bukti Tuhan masih menolong kita. Nah, saudara, saya akan mulai dengan sebuah slide. Anda bisa lihat ada 4 macam pekerja menurut saya selama saya hidup yang saya perhatikan. Pekerja tipe yang pertama adalah pekerja yang dihentikan di awal tugasnya. Kenapa? Ketika masuk pekerjaan ternyata dia tidak bisa melakukan apa yang diharapkan, maka dihentikan di awal tugasnya. Ada tipe yang kedua, yaitu tipe pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya dengan buruk atau tidak baik. Diminta untuk menyelesaikan A, ternyata hasilnya A minus minus minus. Berapa banyak dari kita yang pernah mengalami hal yang serupa? Dan pekerja tipe yang ketiga adalah menyelesaikan dengan setengah-setengah. Tidak buruk tetapi setengah-setengah. Ya, yang 1, 2, dan 3 sudah saya selesaikan Pak. Tetapi yang 4, 5, 6 belum selesai. Nah, inilah tipe yang ketiga. Dan tipe yang keempat atau tipe yang terakhir adalah pekerja yang menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tuntas. Tentunya kalau diminta untuk memilih apakah Anda ingin menjadi pekerja tipe yang mana, saya yakin kita semua ingin menjadi pekerja tipe yang terakhir, tipe yang keempat, yaitu orang yang menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan dengan tuntas. Setia sampai akhir bicara tentang bagaimana Anda dan saya kita menuntaskan peran kita di keluarga kita, di pekerjaan kita, dan terlebih lagi di kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, saya akan juga memberikan pendahuluan. Pada tahun 1989 ada seorang bernama Dr. J. Robert Clinton, Professor of Leadership School of Intercultural Studies dari Fuller Theological Seminary, USA. Dia menulis artikel yang berjudul Listen Up, ya, dengarkanlah leaders, forewarned is forearmed. Dengarkanlah para pemimpin, diingatkan di awal, itu artinya diperlengkapi di awal. Jadi apa yang Clinton ingin sampaikan kepada para pemimpin saat itu perlu dijadikan ingat-ingatan dan persiapan atau perlengkapan di awal sebelum seorang pemimpin melakukan kepemimpinannya. Ia menyimpulkan dalam penelitiannya terhadap sekitar 800 pemimpin yang ada di Alkitab. Menurut risetnya adalah 100 pemimpin mempunyai cukup data untuk diteliti. Dari 800 hanya 100 yang cukup data untuk diteliti. Dan dari 100 pemimpin yang cukup datanya tersebut, hanya 50 pemimpin yang dapat diketahui dengan pasti akhir kehidupannya. Apakah ia setia sampai akhir atau tidak. Dan yang mengejutkan, hasil riset dia adalah hanya 1 dari 3 pemimpin mengakhiri hidupnya dengan baik. Ini artinya hanya kurang lebih 30% dari pemimpin yang dia survei yang setia sampai akhir kepada Tuhan dan mengakhiri hidupnya dengan baik. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari riset ini? Kesimpulannya adalah bahwa mengakhiri sebuah kehidupan, pelayanan dengan baik merupakan sesuatu yang tidak mudah. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua hari ini di akhir tahun kita ditemukan oleh Tuhan tetap setia mengikut Tuhan, setia bersekutu dengan Tuhan, setia dalam kita
melayani Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut Clinton ada 6 penyebab mengapa seorang pemimpin atau seseorang tidak menuntaskan tugasnya, tidak mengakhiri kerohaniannya dengan baik, tidak setia kepada Yesus sampai akhir. Yang pertama adalah isu tentang keuangan. Keuangan bisa menjauhkan kita daripada Tuhan, keuangan bisa membuat kita murtad, keuangan bisa membuat Anda tidak lagi melayani Tuhan. Yang kedua, kekuasaan. Ada orang-orang yang haus kekuasaan, sehingga walaupun dia berkuasa mempunyai posisi jabatan, tetapi apa yang dia lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesombongan yang ketiga, dosa seksual yang keempat, dan yang kelima adalah masalah dalam keluarga. Keluarganya yang berantakan porak-poranda membuatnya akhirnya tidak setia sampai akhir. Dan yang terakhir, kemunduran rohani. Tidak lagi mengalami kedekatan dengan Tuhan. 6 penyebab ini membuat orang-orang yang diteliti oleh Clinton, mereka tidak setia sampai akhir. Sehingga kita bisa tahu, diingatkan dari awal, berhati-hatilah dengan 6 hal ini. Dan kita doakan bersama-sama supaya Anda dan saya, kita tidak menjadi golongan atau kumpulan orang-orang yang tidak setia sampai akhir. Melainkan kita sudah tahu, kita sudah diingatkan, sehingga kita bisa menjadi lebih baik dari mereka yang tidak mengakhiri hidupnya dengan baik. Dan saudara, kita baca ada sebuah ayat di Matius, sebuah ayat di Markus, dan sebuah ayat di Lukas. Ya, Rasul Matius, Markus, dan Lukas mengingatkan kita dengan mengatakan hal yang sama, yang serupa. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 19 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Markus 10 ayat 31 juga dikatakan sama, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan Lukas juga sepakat dengan apa yang mereka katakan. Pasal 13 ayat 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ayat ini berbicara tentang walaupun kita memulai kehidupan kita dengan sangat baik, belum tentu akhirnya baik. Ada orang-orang kebalikannya memulai hidupnya dengan sangat tidak baik, tetapi akhir hidupnya bisa baik. So dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, engkau melihat kehidupanmu sekarang mungkin kurang baik, tetapi tidak apa-apa. Bertobatlah sekarang, responi panggilan Tuhan, dengarkan firman Tuhan hari ini, dan memulai membangun kehidupan Anda. Pastikan pada akhirnya Anda tetap setia kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya, pengampunannya, cintanya kepada Anda dan kepada saya tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Dan kasihnya kepada kita semua sangat besar, sehingga Ia sanggup menolong Anda untuk bisa menyelesaikan tugas hidup Anda bersama dengan Dia sampai pada akhirnya. Nah saudara, kalau kita mempelajari keteladanan dari Yesus, kita akan lihat nanti bagaimana Yesus di kayu salib menyelesaikan tugasnya. Nah sebelumnya kita akan baca kitab Wahyu pasal yang kedua. Ayat ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hal yang sama disampaikan oleh Paulus, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Mahkota telah disediakan. Saudara, setia sampai akhir. Inilah tujuan pemuritan pelajaran kali ini disampaikan. Supaya Anda, supaya saya, supaya kita semua menyelesaikan perjalanan iman kita bersama dengan Kristus sampai akhir. Dan Yohanes 19 ayat 30, disinilah saya katakan keteladanan Yesus. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai.
Setia sampai akhir itu bicara tentang setia sampai mati. Bukan hanya setia saat kita menjadi full timer, bukan hanya setia saat kita menjadi pendeta, bukan hanya setia di tahun 2020, bukan hanya setia ketika kita diberkati Tuhan, bukan hanya setia ketika semua hal baik dalam kehidupan kita, tetapi setia sampai mati apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya akan sharing hari ini bagaimana caranya atau 3 sikap setia sampai akhir yang perlu kita miliki, yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yesus sendiri. Dan ketika Anda melakukan 3 hal ini, maka saya yakin kita semua bisa dibawa Tuhan untuk setia sampai pada akhirnya. Yang pertama, Yesus mengetahui misi hidupnya dengan jelas. Mengapa orang yang tidak tahu misi hidupnya, dia tidak selesai sampai akhir? Ya jelas. Kalau Anda perhatikan ada orang-orang televisi yang walaupun di masa pandemi seperti ini, ada yang tertangkap narkoba, ada yang tertangkap kejahatan lainnya. Apa yang mereka lakukan dengan hidupnya? Mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Sehingga uang, kekayaan, kemudahan yang mereka miliki dijadikan untuk menyenangkan daging, melawan kejahatan, dan bahkan berbuat jahat dengan dirinya, dengan orang lain. Orang-orang yang tidak akan menyelesaikan hidupnya sampai akhir adalah mereka yang tidak tahu tujuan hidupnya, tidak tahu mengapa mereka hidup, dan terlebih lagi tidak tahu misi Kristus menyelamatkan atau menebus mereka. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya semuanya, kita semua tahu apa misi hidup kita dengan jelas. Misi hidup Yesus, kalau kita perhatikan ketika dia berusia 12 tahun, Lukas 2 ayat 49 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka. Ini jawab Yesus ketika dia tertinggal orang tuanya di bait Allah dan dia dijemput kembali oleh orang tuanya. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bahkan dari masa kecil, masa remaja, Yesus sudah tahu persis apa misi hidupnya, yaitu berada di rumah Bapa, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Bagaimana dengan Anda? Dan kita lihat lagi, Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Anda bisa melihat dalam Matius pasal 20 ayat 28 bahwa dia sekali lagi berkata, aku datang ke dunia ini, misiku adalah bukan dilayani, tetapi untuk melayani. Ya bahkan kita bisa lihat Lukas 24 ayat 46 dan ayat 47. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yesus tahu persis bahwa kehadirannya adalah melakukan pekerjaan Bapa, berada di rumah Bapa, bahkan bukan dilayani tapi melayani. Bahkan dari ayat yang baru saja kita baca, Yesus sudah tahu bahwa dia akan menderita, akan mati, akan dibangkitkan, tujuannya untuk memberitakan kabar baik, menyelamatkan kita semuanya, memberitakan berita pertobatan. Jika Anda dan saya kita belum jelas tentang misi hidup kita, maka kita tidak akan sampai akhir. Yang pertama yang perlu Anda dan saya lakukan adalah mari kita perjelas misi hidup kita. Bahwa misi hidup kita adalah apa? Adalah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka dalam kebenaran. Yang kedua yang kita pelajari dari Yesus adalah Yesus tidak berhenti karena masalah dan penderitaan. Kalau Anda perhatikan ayatnya berkata sudah selesai, bukan sudah lelah, bukan juga sudah capek, bukan juga sudah tidak kuat, bukan juga sudah cukuplah, tetapi sudah selesai. So dalam kehidupan kita yang bisa membuat Anda berhenti di tengah jalan itu ada kekecewaan, ada keputusasaan, ada mungkin kesulitan atau tantangan yang kita hadapi dan kita merasa tidak mampu. Nah
ini menjadi penting untuk disampaikan hari ini, bahwa Anda dan saya untuk setia sampai akhir, maka kita perlu memiliki kemampuan untuk menderita. Waduh, memiliki kemampuan untuk memasak udah biasa, kemampuan berbicara udah biasa, kemampuan matematika sudah biasa. Yang tidak biasa adalah kemampuan untuk menderita. Mari kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kepada murid-muridnya, kepada kita semua, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi firman Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa kekuatan yang akan dimiliki oleh kita itu kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kuat untuk dianiaya, kuat untuk menderita, kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bahkan kalau kita lihat Maria juga tidak mempunyai kekuatan untuk menderita. Sampai akhirnya kita tahu bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa Maria, engkau beroleh kasih karunia. Engkau diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya menjadi Maria tidaklah mudah. Dia dipinjam rahimnya untuk menjadi tempat bagi juru selamat dilahirkan. Tetapi dia belum menikah. Ada kemungkinan dia dirajam, dihukum mati. Ada kemungkinan suaminya marah dengan dia. Ada kemungkinan menjadi dikucilkan oleh banyak orang. Tetapi Maria berkata apa? Biarlah kehendakmu saja Tuhan yang jadi. Yang menarik adalah Maria merasa tidak mampu, tidak kuat. Tetapi kasih karunia Tuhan memampukan dan menguatkan dia. Tenang saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Anda ingin tetap kuat melewati penderitaan, maka kita tetap terus mengandalkan kasih karunia Tuhan. Dan ternyata mengalami penderitaan itu adalah sebuah pemurnian. Anda bisa baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai yang keempat. Bahwa ketika kita mengalami penderitaan, kita mendapatkan pemurnian. Iman semakin hari semakin dimurnikan. So, setialah sampai akhir. Karena apa? Yesus tidak berhenti karena masalah dan penderitaan. Tapi penderitaan, dia mempunyai kekuatan yang berasal dari kasih karunia Tuhan. Dan justru menggunakan penderitaan itu untuk memurnikan kehidupan kita di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir, Yesus berhenti karena tugasnya sudah selesai. Tugas bukan hanya untuk dikerjakan, tugas untuk diselesaikan. Saya ulang lagi, tugas bukan hanya untuk dikerjakan, tapi tugas itu untuk diselesaikan. Mari kita berlomba-lomba menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Misi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karunia yang Tuhan titipkan bagi kita. Segala hal yang Tuhan berikan kepada Anda dan kepada saya, biarlah itu digunakan agar kita menuntaskan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Dan ketika Anda memulai dengan baik, pastikan Anda juga mengakhiri dengan baik. Saya berdoa supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang ditemukan oleh Tuhan setia sampai akhir pada kesudahannya. Jadi saya ingatkan kembali bagaimana caranya supaya kita bisa setia sampai akhir. Kita belajar dari teladan Yesus. Yesus mengetahui misi hidupnya dengan jelas. Yesus tidak berhenti karena masalah dan penderitaan. Dan Yesus berhenti karena tugasnya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu. Ajar kami agar kami bisa meneladani sikap Yesus dan kami ditemukan oleh Tuhan setia sampai akhir. Haleluya. Amin.